Selamat malam pemirsa, pernyataan dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono dalam Rapimnas Partai Demokrat mengejutkan kita semua. SBY menyatakan akan turun gunung karena ada indikasi ketidakadilan, ketidakjujuran pada pemilu 2024 mendatang. Bukan hanya itu, Sang Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, juga mengumbar komparasi data infrastruktur pembangunan di era SBY dan juga era Jokowi. AHY meminta kalau bisa Pak Presiden yang sekarang, Pak Jokowi, untuk berterima kasih dan menjelaskan kepada Pak SBY. Nah, tapi kalau kita simak betul diksi demi diksi apa yang disampaikan oleh Pak SBY, ada kata dugaan di sana, konon. Jadi ini perlu nanti kita minta klarifikasi juga. Jadi ini bukan tuduhan, tapi baru kekhawatiran informasi seperti itu. Nanti kita akan gali mengenai hal ini. Tapi sebelumnya kita akan lihat terlebih dahulu seperti apa sebenarnya ya pidato dari SBY, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, sekaligus kalau kita tahu mantan Presiden 2 periode yang begitu luar biasa menyatakan ingin turun gunung langsung karena ada dugaan begitu kekhawatiran akan adanya kecurangan dan juga ketidakadilan serta ketidakjujuran dalam pemilu mendatang 2024 dalam Rapimnas Partai Demokrat berikut ini. Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan? Pikiran seperti itu batil. Itu bukan hak mereka. Pemilu adalah hak rakyat. Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Yang berdaulat juga rakyat. Dan ingat, selama 10 tahun dulu kita di pemerintahan 2 kali menyelenggarakan pemilu termasuk Pilpres. Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu. Pernyataan SBY langsung ditanggapi oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Ya, yang menyatakan bahwa paling tidak pidato SBY tersebut ditujukan kepada pemerintah saat ini atau Joko Widodo. Kita simak dulu apa sebenarnya yang disampaikan oleh Hasto, Sekjen dari PDI Perjuangan. Terkait dengan rapat pimpinan nasional suatu partai, hendaknya dipakai untuk menyampaikan politik kebenaran, bukan politik fitnah, bukan politik dengan suara-suara menuduh adanya kebatilan, adanya kejahatan. Dan inilah yang kami tidak terima karena hal tersebut dituduhkan secara langsung pada pemerintahan Bapak Jokowi. Ketika Bapak SBY memang mendengar dan kemudian tadi dikatakan mendengar dan kemudian mengetahui, ya itu harus disampaikan melalui proses hukum sehingga segala sesuatunya berakar dalam koridor hukum yang ada. Ya, tapi kalau kita simak sebenarnya pada saat Rapimnas Partai Demokrat, Ketua Umumnya yaitu Agus Harimurti Yudhoyono juga sempat menyampaikan beberapa narasi kritik untuk pemerintah saat ini, termasuk juga bantuan langsung tunai yang saat ini sedang berlangsung juga di masyarakat yang kemudian disampaikan yang dulu nampaknya dikritik oleh partai penguasa saat ini, tapi justru sekarang dilanjutkan. Selain itu ada juga infrastruktur. AHY membeberkan sejumlah data infrastruktur mulai dari bendungan, PLTU, jalan tol,
dan juga banyak sekali infrastruktur, ada grafisnya seperti itu yang dikemukakan oleh Partai Demokrat, diklaim merupakan hasil pencapaian dari pemerintahan Pak SBY. Kita simak dulu. Sekarang kenyataannya harga BBM sudah dinaikkan. Untuk itu, Demokrat menawarkan dua solusi. Pertama, bantuan kepada rakyat yang ekonominya lemah atau BLT. Jumlah uangnya harus cukup, tepat sasaran dan harus bebas dari politik. BLT, produk kebijakan Presiden SBY yang dulu ditentang oleh sebagian kalangan, justru sekarang ditiru dan terbukti menjadi penyangga utama daya beli masyarakat. Ada yang mengatakan, zaman dulu nggak ada pembangunan infrastruktur, nyatanya banyak. Yang kedua, direncanakan, dipersiapkan, dialokasikan anggarannya, dan dimulai dibangun sehingga banyak yang tinggal sudah 70%, bahkan 90%, tinggal gunting pita. Setahun gunting pita kira-kira masuk akal nggak? Ya kita nggak perlu juga diapresiasi, tetapi jangan mengatakan ini kehebatan kita 1 tahun gunting pita. Itu namanya claiming sesuatu yang ya, saya kadang-kadang juga speechless juga mengatakannya. Tapi artinya kenapa sih kita tidak kemudian oke, terima kasih telah diletakkan landasan, telah dibangun 70%, 80%, sehingga kami tinggal 10% lagi gunting pita. Terima kasih Demokrat, terima kasih Pak SBY. Why not seperti itu? Artinya itu sesuatu yang fair, betul? Jangan kemudian dibilang Demokrat nggak peduli infrastruktur. Harus dijawab oleh narasumber apa alasan sehingga argumen dari AHY keluar, Pak Jokowi tinggal gunting pitanya saja. Nanti kita akan minta klarifikasi ya, karena sejumlah narasumber akan kita hadirkan, untuk kadang sudah hadir juga di meja catatan demokrasi. Tapi kalau kita ngomong meja, nah ini kemarin ada yang sempat viral juga, Andro. Ada sebuah meja di sebuah acara resepsi pernikahan. Kalau kita lihat sebenarnya biasa saja, tapi orang-orang yang berada di meja tersebut tidak biasa. Ini dia, kita lihat bersama ada Ketua Umum dari Partai Demokrat, Mas AHY ada di sana, kemudian juga ada Surya Paloh dan juga ada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ini yang kemudian kalau kita lihat nama-nama ini kan sedang gencar juga kemudian diperbincangkan. Pertanyaan muncul dari publik ya, pemirsa, apakah meja makan tersebut mengindikasikan akan ada tindak lanjut setelahnya dalam bentuk koalisi dari wajah-wajah elit partai politik yang hadir pada acara kelanjutan resepsi apa maksudnya itu. Makan lagi atau kita nanti ya, kita nantikan bersama. Karena kalau ya. dilihat dari gesturnya menarik ya untuk dibahas sebenarnya. Tema yang berbeda Maria, tapi kalau malam hari ini kita akan membahas SBY turun gunung, ada apa sebenarnya? Kalau gitu langsung saja kita akan sapa sejumlah narasumber kami sudah hadir di meja catatan demokrasi. Yang pertama ada Bang Boni Hargens, pengamat politik. Halo Bang, selamat malam. Dan juga sudah hadir juga ada Bang Adian Apitupulu, politisi PD Perjuangan. Kabar sehat Bang? Sehat, malam. Dan juga ada Bang Maman Abdurrahman, politisi Partai Golkar. Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami juga menghadirkan Assalamualaikum, selamat malam Ibu Husnul Maria, merupakan mantan komisioner KPU periode 2001-2007, ini pemilu 2004. Terima kasih banyak Ibu Husnul, dan juga Bang Johnson Sitindaun, politikus Partai Demokrat. Selamat malam. Assalamualaikum, shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Bang Mardhani Alisera, politikus PKS. Assalamualaikum, selamat malam Bang Mardhani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke Bang Johnson, alasan Presiden ke-6 Republik Indonesia yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat turun gunung karena diduga ada indikasi ketidakjujuran, ketidakadilan. Maksudnya apa itu Bang Johnson? Oke dia. Silahkan Bang. Jadi pertama, saya meminta waktu sedikit agak panjang, Bro, karena diskusi kita ini juga kan karena terkait Rapimnas Partai Demokrat. Sekaligus saya sebagai pembuka argumen sebelum kemudian nanti kita berdiskusi. Jadi pertama saya ingin meluruskan satu hal dulu, satu kata ini tapi penting begitu. Sebagaimana flyer kemudian yang dipakai oleh TV One dan disebar ini sekarang kemana-mana, judulnya itu kan SBY turun gunung, benarkah akan ada kecurangan di pemilu 2024? Itu dia. Jadi saya kira video tadi kalau kita dengarkan secara detail begitu, bahkan kalau perlu kita buat transkripnya begitu, saya buat ini, transkripnya saya bawa nih,
Pak SBY sama sekali tidak ada menggunakan kata kecurangan itu. Jadi bisa tidak jujur dan tidak adil begitu. Terkait soal apa ya tidak jujur dan tidak adil ini, Pak SBY tadi mengatakan konon akan diatur dalam pemilihan presiden besok ya, yang diinginkan oleh mereka itu hanya 2 pasangan calon capres dan cawapres kan begitu. Kemudian Pak SBY di akhir video tadi mengatakan kita 10 tahun dulu ya di pemerintahan 2 kali menyelenggarakan pemilu termasuk pilpres itu. Beliau menyampaikan ke kader karena di Rapimnas, Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu. Jadi pertanyaannya kemudian saat ini kita rasakan tidak suasana prakondisi menuju 2 pasangan calon ini kan begitu dia. Artinya partai menjadi tidak berdaulat, tidak otonom menentukan pilihannya sendiri, tidak mandiri begitu. Kalau Pak SBY udah jelas tadi mengatakan termasuk Demokrat ketika 2 kali menyelenggarakan pilpres, Pak SBY atau Demokrat tidak pernah menyetel-nyetel calon. Kalau istilah Medan begitulah ini. Tapi untuk saat ini memang sudah ada indikasi itu untuk mengarahkan menuju ke 2 pasangan calon saja? Saya kira tidak perlu Pak SBY ya. Saya saja politisi yang junior begitu, baru 14 tahun di politik begitu, merasakan adanya prakondisi menuju 2 pasangan calon ini begitu. Jadi artinya partai-partai tidak berdaulat begitu menentukan capres dan cawapresnya sendiri. Bahkan ya nama ketua umum yang sudah diputuskan dalam Rapimnas partai begitu, partai itu sendiri tidak percaya diri begitu, karena masih menunggu arahan begitulah dia. Jadi mungkin itu pembuka argumen dari saya untuk diskusi kita malam ini begitu. Jadi Penetapan calon kan belum selesai, Bang Jansen, masih panjang ini perjalanan. Tapi kenapa sudah mengkerucutkan sendiri? Ini informasi dari mana yang didapat oleh Ketua Majelis Tinggi Partai? Bisikan apa yang kemudian diterima oleh Pak SBY? Tidak perlu bisikan, tidak perlu Pak SBY. Saya saja begitu, yang baru 14 tahun jadi politisi ya, itu ikut merasakan begitu dia. Itu makanya yang penting kemudian saat ini kita bahas adalah menuju Pilpres 2024 ini masih otonomkah ya partai-partai di Indonesia ini untuk menentukan capres dan cawapresnya sendiri, itu penting. Itu dia. Atau ada upaya begitu untuk menyandera ketua-ketua umum partai agar mendukung pasangan capres tertentu, cawapres tertentu di 2024. Misalnya begitu. Nah, gerakan-gerakan apa yang Anda sadari, apa yang Anda rasakan? Apa itu? Gerakan-gerakan apa yang saat ini Anda rasakan? Tadi kan Anda sampaikan, kami pun merasakan ada memang gerakan-gerakan menuju ke sana, menuju penetapan kemudian 2 pasangan calon saja. Kalau soal penetapan masih lama, itu makanya saya katakan ya, kalau soal penetapan capres pendaftaran masih lama. Tetapi soal membangun koalisi yang ini dekat dengan ini begitu dia, itu kan sudah mulai terasa tuh. Itu makanya saya katakan tadi ya, kalau kemudian ya perdebatannya kan kemudian kemarin muncul misalnya dari Projo mengatakan memang 2 pasangan calon itu tidak demokratis kan begitu katanya. Kalau dia terbentuk secara alamiah begitu ya, karena di masa Pak SBY atau Demokrat sebagai penyelenggara pemilu pernah juga 2 pasangan calon di 2019 di mana kemudian 2014 di mana kemudian Pak Jokowi terpilih begitu. Itu kan terbentuk alamiah tuh. Terbentuk alamiah dia. Kalau itu demokratis, itu dia. Yang kemudian kita ingatkan itu adalah jangan sampai kemudian ada niatan membentuk 2 pasangan calon itu, tapi prosesnya ada prakondisi, ada intervensi begitu, sehingga partai-partai tidak berdaulat begitu. Itu makanya itu yang kemudian kita ingatkan begitu dia. Kita ingatkan jangan sampai itu terjadi. Bang Jansen, soal kalimat ini Bang, SBY menyebut ada pihak inginkan Demokrat tak usung capres. Jahat dan batil bukan? Maksudnya jahat dan batil ini apa Bang? Kalau itu kan jelas tadi kata-kata informasinya, Demokrat sebagai oposisi ya, jangan harap bisa mengajukan capres dan cawapresnya sendiri bersama koalisi kan begitu dia. Memang hari ini ya, kita sudah mulai melakukan penjajakan koalisi itu loh dengan PKS. Kemarin Nasdem mengatakan sudah hampir 80% ini cocok dengan Demokrat katanya begitu. Jadi memang grup kami ini ya berencana ingin mengajukan pasangan capres dan cawapres sendiri. Itu dia. Jadi tolong jangan halang-halangi kan begitu dia. Jangan kemudian ada dalam tanda kutip proses kriminalisasi misalnya kepada tokoh tertentu dan lain-lain. Ini kan saling mengingatkan kita. Ada yang menghalangi Bang? Apanya? Ada yang menghalangi. Nanti kita lihat, kan kita mengingatkan ini. Nah, kan kita mengingatkan ini. Itu makanya kita katakan jangan kan begitu dia. Jadi biarlah kemudian ya pasangan capres cawapres ini terbentuk secara alamiah begitu dia. Berdasarkan kedaulatan partai masing-masing. Mengingatkan ini ditujukan ke pemerintahan saat ini, Bang Jansen? Ke semua kita saya kira ya. Ke semua kita ya, itu dia.
Tapi tentunya ya yang paling powerful hari ini posisinya begitu tentu pihak yang berkuasa kan begitu dia. Itu kan tidak boleh juga kemudian kita nafikan begitu. Gitu loh. Kita ini kan di luar kekuasaan. Tentu kita lebih lemah secara power kan begitu dibanding pihak yang sedang memegang kekuasaan. Oke, kalau gitu Tetapi saya mau... sama sekali, Ya. sekali lagi saya tekankan ya, kalau tadi Pak Hasto mengatakan kan ini menuduh Pak Jokowi. Tidak ada satu kata pun kemudian dari pernyataan Pak SBY itu ya, yang mengatakan nama Pak Jokowi begitu. Bahkan lebih lanjut begitu kalau boleh saya katakan, turunan dari pernyataan Pak SBY itu tadi ya, besok harinya kemudian Mas Ahaye kan berpidato tuh. Berpidato kemudian menyampaikan rekomendasi Partai Demokrat, kan begitu, karena 2 hari itu. Salah satu rekomendasinya, dan pidato itu kan live di TV One kan, nanti bisa diputar begitu. Beliau mengatakan ya, sebagai penutup Rapimnas, mari kita tiru demokrasi Pilpres di masa Ibu Mega dan Pak SBY. Karena harus kita akui, di masa Ibu Mega itu ada 5 pasangan calon. Itu sangat demokratis, itu dia. Dan kami Partai Demokrat selalu diingatkan oleh Pak SBY, kalau Ibu Mega hindari untuk kita kritik karena apapun beliau punya peran yang sangat besar untuk reformasi yang kita rasakan hari ini begitu. Jadi niatnya ini membangun. Jadi bukan mau nembak kiri kanan lain semua segala macam. Itu makanya sekali lagi saya ingin luruskan, Pak SBY sama sekali tidak pernah menggunakan diksi kecurangan. Sebagaimana judul diskusi kita hari ini. Memang tidak menyebutkan nama, tapi kalau Bang Jansen mengatakan yang berkuasa saat ini, yang punya power untuk menggerakkan yang dimaksud oleh Pak SBY tadi. Yang berkuasa saat ini maksudnya siapa? Atas nama institusi, individu, kekuasaan, eksekutif, atau bagaimana? Yang pasti secara hermeneutik kalau kita nilai kata-kata tadi, itu tidak menuduh siapapun. Itu dia. Tidak menuduh siapapun. Kita ini kan semua pelaku politik begitulah. Bisa saja nanti antar kita ini jadi bersama-sama begitu menuju Pilpres 2024 begitu. Yang pasti Pak SBY mengingatkan soal calon itu biarlah terbentuk secara alamiah. Ya, termasuk soal koalisi-koalisinya begitu. Jangan disetel-setel begitu. Biarlah partai kemudian berdaulat menentukan pasangan capres dan cawapresnya sendiri, kan begitu dia. Jangan kemudian ada misalnya seperti percakapan kita lah di antara para politisi ini misalnya. Contoh misalnya ya, ini pernyataan dari saya nih. Misalnya seperti nanti dijawab oleh Maman misalnya, walaupun mungkin sahabat saya Maman menjawab enggak. KIB itu terafiliasi misalnya ke Pak Jokowi misalnya. Mereka menunggu siapa nama yang dituduhkan Pak Jokowi itu yang akan diusung misalnya. Ini kan percakapan sehari-hari kita nih. Itu dia percakapan sehari-hari kita. Benar apa tidak? Ya, karena ada di sini salah satu anggota KIB misalnya, ya Maman. Padahal Demokrat ingin juga itu berkomunikasi dengan Golkar karena kalau Golkar dengan Demokrat gabung misalnya sudah cukup 20% begitu dia. Belum lagi kemarin ketua umum kami ketemu Pak Erlangga. Kemudian ada videonya yang viral itu kan. Mas Ahaye apa kepanjangannya AHY? Airlangga Hartarto? Yes katanya misalnya begitu dia. Jadi ini mengingatkan begitu. Pak SBY mengingatkan ya menuju Pilpres 2024 besok ya koalisi pasangan calon biarlah terbentuk secara alamiah. Ya. Kemudian Pak SBY memberi contoh, kami juga pernah 10 tahun di pemerintahan 2 kali menyelenggarakan Pilpres begitu dia. Enggak ada kami menyetel-nyetel. Bahkan lebih jauh tuh di 2014 tuh Demokrat tidak mengusung calon itu. Karena kebetulan yang terbentuk itu koalisinya Pak Jokowi dengan koalisinya Pak Prabowo begitu dia. Bang Jansen, tapi menarik dari pernyataan Anda tadi pada saat Anda sampaikan, saya 14 tahun sebagai politisi, saya pun merasakan ada prakondisi menuju kemudian 2 pasangan calon agar partai ini tidak berdaulat. Saya mau minta respon dulu dari politisi PD Perjuangan. Anda juga merasakan itu, Bang Adian? Silakan. Mikrofonnya boleh, Bang? Kalau saya dalam hal ini nggak mau pakai perasaan lah. Perasaan itu buat saya dan istri saya, buat saya dan anak saya. Kalau begini kita pakai gini loh, karena apa yang disampaikan SBY menurut saya ya ini penting ya. Memang dia tidak sebutkan kata curang di situ. Oke, tapi kalau kita bilang saya bacakan, saya mendengar, oke? Saya mengetahui. 2, mendengar mengetahui. 3, bahwa ada tanda-tanda. 4, di paragraf berikutnya informasinya Demokrat. Informasinya ada 4, mendengar, mengetahui, ada tanda dan informasi. Artinya bahwa ini bukan dugaan. Kalau saya bilang harusnya SBY langsung datang ke kantor polisi. Ada konon Bang diduga, diksi-diksi itu digunakan juga. Konon itu persoalan lain, tapi yang konon itu berasal dari mana? Informasi, saya dengar dan sebagainya. Kenapa disampaikan dalam pidato? Itu kan internal Bang pidato informasi bukan. Ya, pidato itu tidak bisa melakukan tindakan apapun yang di situ.
Kalau memang dia yakin pada informasi yang dapatkan, yang dia dengar, tanda yang dia lihat, segala macam. Buat aja pengaduan, apalagi dia sudah tahu bahwa ini jahat bukan, ini batil bukan. Sebentar dulu, taruh dulu. Ya, taruh dulu. Ya, artinya bahwa kenapa harus dibawa jadi pidato? Buat laporan pengaduan, bukan bikin pidato. Kenapa? Ini kan akhirnya membuat orang jadi gelisah. Pemilu yang harusnya menggembirakan tiba-tiba seperti menakutkan. Awas, akan ada yang tidak adil, tidak jujur dan sebagainya. Lalu sasaran tembak dia siapa? Nggak ngerti. Jangan-jangan SBY juga tidak tahu dia sedang nembak siapa. Misalnya aturan main pemilu itu siapa yang bikin? DPR. Jangan-jangan dia nuduh DPR. Karena bagaimanapun juga curang tidaknya sebuah permainan, sebuah pertandingan tergantung aturan mainnya. Yang bikin siapa? DPR. Jangan-jangan tersangka pertama DPR. Tersangka keduanya siapa? Panitia yang melaksanakan, namanya KPU. Apalagi KPU punya kewenangan PKPU. Bentar dulu, Sen. Taruh dulu, Sen. Iya, nggak apa-apa, lanjutlah. Oke. Nah, lalu yang ketiga siapa? Wasitnya. Wasitnya siapa? Bawaslu. Yang keempat siapa tersangkanya? Partai politik. Pesertanya bisa juga. Nah, yang kelima siapa? Jangan-jangan SBY sedang berpotret dari masa lalu. Yang konon pernah berlaku curang juga. Konon, masih sama-sama konon nih. Kenapa peningkatan suara tiba-tiba, lalu kemudian anggota KPU yang kemudian menjadi menteri kehakiman, yang dilantik menjadi menteri kehakiman di bulan yang sama ketika SBY dilantik, lalu anggota KPU yang kemudian menjadi ketua umum Partai Demokrat, lalu kemudian 2 anggota KPU yang sama juga yang kemudian menjadi tersangka korupsi, lalu ada lagi dugaan anggota KPU yang lain juga yang katanya menjadi tersangka pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi. Banyak. Apakah dia sedang takut pada peristiwa yang pernah dia lakukan, yang pernah dilakukan dulu, dilakukan oleh dia, terjadi lagi dan dilakukan oleh orang lain? Takut pada bayangan sendiri, kira-kira seperti itu. Sehingga dia sedang mewarning siapa? Mewarning dirinya mungkin. Karena kan orang bilang begini, Mbak, kenapa sih orang baik sering ketipu? Karena dia selalu berpikir orang lain juga baik. Orang lain seperti dirinya. Begitu juga orang yang curang akan berpikir orang lain curang. Karena orang selalu menggunakan dirinya untuk mengukur orang lain. Kira-kira seperti itu. Nah ini, kalau tidak ada penjelasan dari Partai Demokrat seperti hari ini misalnya salah satu media mainstream kita sudah mengatakan SBY terpojok. Dia dihajar Golkar, dia dikritik KPU, dikomentari Bawaslu, pengamat politik dan sebagainya gitu loh. Kalau dia bilang soal hanya 2 calon. Udah bisa gantian nih? Belum dong. Kita habiskan dulu Bang Jansen, sedikit lagi. Bang Adian, sedikit lagi Bang. Bukan, tadi lu nanyanya banyak benar ke dia. Satu pertanyaan kita cerita sendiri. Butuh penjelasan. Sabar. Jelas. Bang Jansen ditahan dulu. Lanjut. Ya, Lanjut Bang Adian. Bentar. Ini Sebelum semuanya kita kan iklan. 2 aja sih di Sebelum acara kita ini. iklan, sabar kemudian, Bang. Segmen misal masih begini. banyak. Bang Adian, dilanjutkan. Kalau dulu. kemudian 2 calon itu lalu terjadi karena proses negosiasi politik, pembicaraan antar politik, lalu bersepakat 2 calon, lalu kita mau bilang 2 calon itu curang gitu? Agar apa? Agar apa yang dikhawatirkan SBY seolah-olah menjadi benar. Lalu kalau kemudian dalam proses negosiasi tawar-menawar politik segala macam, persamaan ide, pandangan dan lain-lain, ternyata cuma 2 calon gimana? Nggak bisa dong kemudian kita hakimi. Wah pasti curang, benar kan yang saya bilang didesain untuk hanya 2 calon? Atau jangan-jangan bahasa SBY ini untuk memastikan ada calon lain, dia mau dorong anaknya. Misalnya seperti itu. Artinya maksud Anda ingin mengamankan partainya sendiri begitu? Kita langsung minta konfirmasi, boleh silahkan Bang Jansen. Jadi- Ditujukan kepada siapa dan apa motifnya Sabar, sebenarnya? saya jawab dulu punya Silakan, dia Bang. nih. Ada Iya. cukup banyak isu yang dia bangkitkan begitu. Jadi ini gantian, dia sekarang penuduh, saya pembela. Siap. Kalau tadi kan saya penuduh, dia pembela kan begitu dia. Jadi pertama soal Adian mengatakan dalam tanda kutip tujuannya ke DPR selaku pembuat aturan, KPU selaku penyelenggara jauh dari Bawaslu. itu. Jelas kok dikatakan itu loh, bisa tidak jujur, tidak adil dulu terkait soal terbentuknya dua pasangan calon secara tidak alamiah kan begitu. Berarti tujuannya siapa? Partai politik, Penuh peserta? intervensi dan lain-lain kan begitu dia. Itu dia. Pasti orang yang berkuasa nih. Itu yang pertama. Yang Kok kedua, tidak tuduhannya pasti ke presiden gitu? apa itu? Yang berkuasa. Enggak kan itu kamu dia. bilang orang. Orang itu manusia.
orang yang berkuasa berarti presiden. Biar jelas. Kalau aku tadi mengatakan, ya, kalau soal presiden, apa Adian katakan tadi, saya katakan tadi, dalam diskusi kita sehari-hari, ini saya ini, aku ini, itu makanya nanti bisa diluruskan oleh sahabat Maman begitu dia. KIB itu terafiliasi ke Pak Jokowi begitu. KIB itu dibentuk atas inisiasi Pak Jokowi, itu makanya Projo hadir begitu, itu kan membentuk paket tuh. Itu dulu. Aku jawab dulu. Yang kedua, Adian mengatakan penyelenggara negara masuk Demokrat, ya, menyatakan Anas semua segala macam begitu dia. Orang sudah selesai kok jadi anggota KPU, itu loh. Itu hak beliau masuk ke partai politik, itu loh. Masuk jadi pengusaha dan lain-lain begitu dia. Sama seperti misalnya Johan Budi dari KPK misalnya, masuk ke apa namanya itu, ke PDIP misalnya. Apa kita tuduh macam-macam kan enggak? Malah yang paling berbahaya itu adalah di kasus Harun Masiku itu. Kalau soal KPU ya, ada uang suap masuk ke Wahyu Setiawan, itu yang paling bahaya begitu. Yang kemudian membuat Pak Hasto itu dipanggil KPK jadi diare. Itu yang kemudian orang katakan di luar itu jadi mencret lain semua segala macam. Lalu apa dia. Sebentar, apa bedanya dengan dua tersangka korupsi, satunya audit BPK, satunya Tita Pemilu 2004? Apa itu? Ini makanya aku jelaskan dulu. Artinya bahwa korupsi yang itu ketiga, tidak menjadi indikasi apapun. Yang ketiga, saya ingin mengatakan ya, Pak SBY sama sekali tidak mengatakan satupun kata curang. Kemudian Adian masuk ke soal curang Pilpres 2009 tadi itu. Saya ingin katakan begini, curang itu ya, itu sudah perbuatan melawan hukum. Kalau curang tuh, ya, kalau curang dalam konteks pemilu datang kalian ke MK, datang tidak waktu itu, ya Megawati Prabowo ke Mahkamah Konstitusi, datang. Itu ketua MK-nya sekarang bahkan diangkat oleh Pak Jokowi jadi Menko Polhukam Pak Mahfud MD. Pak Mahfud melalui forum ini saya meminta begitu. Ketika 2009 Pak Mahfud memeriksa soal kecurangan Pilpres 2009 itu. Ada nggak kecurangannya? Coba Pak Mahfud jelaskan. Kan ketua MK. Yang kedua saya ingin mengatakan jawaban begini. Mahfud apa? Sebentar. Nggak, Yang kedua saya ingin Mahfud mengatakan apa? begini. Itu di Pilpres 2009 itu Pak SBY menang 60,8%, 73 juta suara. Ibu Mega menang 26 sekian persen, 32 juta suara. Jadi beda suara itu 40 juta. Masyarakat Indonesia yang 2009 sudah milih, yang jumlahnya 40 juta, segera melapor ke TV One besok. Kalau memang ada kecurangan, 40 juta nih. Gimana mau berbuat curang ke 40 juta orang begitu dia? Jadi asumsi-asumsi curang itu, karena dia sudah masuk on rehmaterdat namanya, perbuatan melawan hukum, larikan. Sudah itu. bisa jawab? Larikan ke Mahkamah Konstitusi. Panjang begitu. sekali Bang Adian harus kita kasih Dan untuk Mahkamah kesempatan Konstitusi menjawab sudah itu, Bang memutuskan. Jansen. Enggak ada kecurangan soal Oke, itu. kita tahan dulu Bang Jansen. Jadi nggak usah lagi tuduhan aneh-aneh Iya. begitu loh. Setelah ini kita akan minta 2009 respon curang dari lain Bang segala Adian, tapi macam. usai jeda ditahan dulu, sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda. Kita langsung ke Bang Adian, tadi bantahan dari Bang Jansen bahwa sebenarnya tidak menyebutkan kecurangan Ya, secara ini lantang. seolah-olah Dan tidak adil. menuju juga dengan pemerintah ini saat seolah-olah ini. adil, kita dikasih hak juga untuk berbicara lebih panjang. Semoga lebih panjang walaupun kemudian setelah Sama panjangnya lah, Bentar, Bang, biar walaupun adil. setelah jeda iklan cukup panjang sehingga kita harus mengingat-ingat lagi apa yang sudah dikatakan Jansen tadi. Nggak apa-apa. Ini trik biasa. Tidak masalah juga buat kita dan akan kita hadapi. Cila, kira-kira Durasi seperti Bang, itu. durasi. Monggo Bentar, silakan. bentar, Silakan, Bang Adian. Bang Oke, Adian dulu. Tidak ada Contoh. trik. Bang Adian dulu, silakan Acara ini Bang nggak ada Adian. juga yang mensponsori. Jangan nanti publik percaya ini ratusan juta yang nonton bro. Baik Bang Tidak, Jansen. terima Kita kasih. lanjutkan Bang Adian silakan. Lanjut. Ya, kalau dia menggunakan contoh misalnya Johan Budi dengan Andi Nurpati tidak pas dong. Kenapa tidak ada hubungannya Johan Budi yang KPK ini dengan dia menjadi anggota DPR dari PDI Perjuangan? Ada proses elektoral yang harus dilewati. Satu, kedua, misalnya jangan samakan juga dong Johan Budi ini dengan Anas yang menjadi ketua umum Partai Demokrat setelah selesainya pemilu. Jangan samakan juga itu dengan yang menjadi Menteri Kehakiman yang dilantik di bulan yang sama. Iya. Oke, di bulan yang sama ketika SBY dilantik. Oktober dilantik, lalu anggota KPU ini diangkat menjadi Menteri Kehakiman. Catatan itu ada. Tapi ya sudahlah, itu sudah berlalu. Tapi jangan dipaksa kemudian memori kolektif itu kembali. Oke, Andi Nurpati tidak terbukti. Kata siapa? MK. Mahfud MD masih ada, bisa kita tracking. Sebentar begini. dulu. Kita selesaikan dulu, Bukan boleh, begini. Bang? Gimana logikanya? Logika curang itu dibangun
dengan Sebentar narasi dulu. penyelenggara negaranya masuk Partai Demokrat begitu dia. Sampai situ dulu, Sebelum Bang yang Jansen. pemilu 2009 itu curang. Boleh, Ini, sampai situ dulu Bang Oke, Jansen. kita minta ini klarifikasi kan nggak Bang masuk Adian, di akal. silakan. Contohnya Silakan. 1-2 contoh begitu dia. Nah, ini kan tidak tegas. Saya jadi Itu. bingung acara ini Bang Jansen contoh tadi sudah sponsornya disebutkan. siapa Bang nih Adian gitu loh. langsung, Bang Adian. Dari tadi kalau silakan. saya ngomong dipotong. Kita kasih Saya ruang mau bicara untuk Bang menanggapi. Adian. Saya hitung loh waktunya tadi berapa detik, berapa menit dia dan Bukan, berapa aku menit ini berapa nanya. menit Oke, tahan saya. dulu Bang Oke. Jansen, mohon Itu loh. maaf. Nanti Boleh disimpan. langsung Kalau poinnya. Bagaimana Kalau memang dalilnya? acara Ya, ini untuk dalilnya, kepentingan pemilu yang 2009 lain, curang, sampaikan saja gitu ya. loh. Tidak, Bang. Karena Kita kasih penyelenggara kesempatan yang negaranya sama. Bapak-bapak yang sudah kita habis kasih kesempatan yang sama. periodenya, Bang Jansen ditahan dulu. Sekarang masuk giliran ke Bang partai Adian untuk tertentu bicara. begitu dia. Bang Jansen ditahan dulu. Untuk Itu. ditahan. Bang Adian Artinya dilanjutkan. seperti sekarang misalnya ada partainya Pak Bang Haritanu. Jansen, kami sekali lagi Sebentar dulu, ingatkan, partai Pak Haritanu. kita berikan kesempatan yang Siapa sama, tuh? Bang Ada Jansen. anggota KPU Kita masuk ke berikan sana. kesempatan yang Apa sama. curang? Kan Oke. begitu Boleh, dia. langsung Bang poinnya. Adian, Bang narasumber Adian, lain silakan. belum dapat giliran Lanjutlah. bicara. Bang Adian Enggak, bukan dihabiskan. ini pertanyaan. Baik. Enggak, Atau via kalian. Kita langsung jawab. Terima kasih Bang Jansen. Saya tahu ekspresi paniknya Johnson sehingga merebut terus ruang bicara saya. Tidak masalah. Enggak ada. Aku ini bertanya, betul. Enggak, dalam imajinasiku bagaimana kemudian mendalilkan. Ini ibarat Ya, di pengadilan langsung lah. dijawab kalau gitu Bang Di pertanyaannya. pengadilan, Bang. yang Siap. mulia, pemilu 2009 itu curang. Karena penyelenggara negara, anggota KPU waktu itu, selesai pemilu Dibiarkan misalnya, tuh. Bang dan Jansen, selesai masa pertanyaan jabatannya, Sekarang sudah Bang berkali-kali. Jansen, Partai Demokrat. pertanyaan ini Sudah mengalami ditangkap, repetisi Bang Bang, diulang lagi Bang Bukan, pertanyaannya Bang. bukan. Bagaimana Sudah argumen ini ditangkap, bisa Bang. diterima yang Langsung mulia? dijawab Bang Adian. Itu. Baik, Bang Bukan. Jansen ditahan dulu. Ada banyak Bang sekali Jansen. porsi waktu yang diberikan buat Johnson untuk bicara. Dan saya dipotong terus dan tidak ada langkah dan kalimat apapun yang saya pikir tegas dari moderator. Ini Kita acara sudah apa? ingatkan. Oke, Bang boleh Adian, langsung ini acara poinnya Bang catatan Adian. demokrasi. Kami pastikan bahwa seluruh narasumber mendapatkan ruang bicara yang sama. Bang Adian, sekarang Boleh, kami langsung berikan poinnya, kesempatan Bang. untuk Terima Bang kasih. Adian Biarkan untuk pemirsa bicara. nanti menghitung dengan menitnya. Silakan, dengan detiknya tadi. Bang Adian. Nggak bisa begitu dong. Sekarang ruang untuk Anda. Kami berikan secara Karena leluasa. ada Kita dalil. tahan dulu boleh. Bang Saya Jansen, amankan lama-lama Bang di Jansen. mikrofonnya. Sekarang giliran Bang Adian, Ya, Bang silakan Jansen. diamankan, nggak apa-apa juga. Bang Jansen. Terima kasih Bang. Monggo Bang Adian aman. Berarti aku pulang aja. Tenang, Silakan, tenang. Bang. Bang Jansen tenang, tenang. Sudah merebut hak bicara orang, intimidatif lagi, kan gimana? Baik, Sudahlah, Bang Adian. kalian panik bahwa kemudian yang dikatakan SBY maupun AHY sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita mau perdebatkan soal kecurangan banyak. Bahkan Mahfud MD mengatakan bahwa terbukti oleh Mahkamah Konstitusi saat itu ada pemalsuan surat yang dibacakan oleh Andi Nurpati. Tapi saya tidak tahu kenapa, bisa kita browsing. Iya. Saya tidak tahu kenapa polisi tidak menindaklanjuti. Tapi sudahlah, kita fokus pada persoalan yang sekarang ini. Siapa sebenarnya dituduh curang? Siapa yang dituduh tidak adil? Dia bisa katakan tidak ada kata curang. Ya tidak jujur itu curang. Apa kita mau buka kamus bahasa Indonesia? Arti curang itu apa? Ya tidak jujur itu bagian dari kecurangan. Tidak adil itu juga curang. Jadi jangan kemudian kita letterlock harus ada kata curangnya. Tapi itu tuduhan serius. Kenapa? Mengetahui, mendengar, ada tanda-tanda. Jadi itu bukan dugaan. Ada informasi yang masuk pada dia dan dia sampaikan. Apa maksudnya? Ini untuk memperjuangkan siapa? Untuk memperjuangkan anaknya. Apakah itu tujuan dia? Apakah itu maksudnya? Lalu untuk memastikan agar calonnya tidak dua sehingga anaknya punya peluang lebih besar untuk menjadi calon ketiga dari pasangan ketiga atau keempat dan sebagainya, dia harus bicara seperti itu. Lalu pernyataannya sebenarnya untuk republik ini, untuk rakyat atau untuk kepentingan keluarganya. Enggak, ini tuduhan serius menurut saya yang disampaikan SBY itu sangat-sangat serius. Tuduhan kepada pemerintah saat ini. Pada siapapun. Dan menurut saya Termasuk KPU juga dan Bawaslu. sudah dipotong Johnson, kau potong pula. Agar lebih jelas Bang. Sorry. Silahkan. Ini aduh, merasa terintimidasi kita kalau seperti ini. Untuk siapapun, justru menurut saya ini waktunya KPU membantah itu. Oke. DPR membantah itu. Kalau kemudian kecurangan itu terjadi karena bolongnya aturan main dan aturan main itu buat DPR, gerakan seluruh kader Demokrat yang ada di DPR. Lakukan protes. Kan ada kecurangan, ada aturan main di mana orang bisa berlaku tidak jujur dan adil dari bolong-bolongnya aturan main itu. Gugat dong DPR-nya. Ada anggota Demokrat di sana, jangan tidak melakukan itu tapi pidato. Oke, KPU juga memuat peraturan. Ada yang bolong-bolong, gugat aturannya. Bawaslu, gugat Bawaslunya. Kalau tidak semua jadi tertuduh. Nah ini yang membuat saya
menurut saya situasi pemilu yang harusnya menggembirakan sudah dipaksa menjadi sesuatu yang menakutkan sejak saat ini dengan bayang-bayang tidak adil, tidak jujur dan sebagainya tanpa menunjuk siapa. Jadi orang bisa sama-sama berkata jangan-jangan dia tidak jujur. Ini pernyataan yang membuat situasi semua orang bisa menuduh semua orang. Ini udah lebih panjang adian dari aku loh. Berarti aku punya kesempatan. Tidak Bang, kita tahan dulu Bang. Oke, Kita tahan dulu. iya. Masih ingin sampaikan Bang? Bang Adian. Kalau kemudian moderator tetap tidak punya ketegasan, Oke. ya saya pikir ini forum yang tidak fair. Ini forum yang fair, Sudah Bang. kita Kami pastikan, berikan Bang. waktu yang sama Bang Kami berikan Adian. waktu yang sama karena ada 6 narasumber yang kami hadirkan. Harapannya semua bisa Ya berbicara kalau begitu dengan durasi yang sama. Bang Adian. tegaslah bahwa saya sedang bicara. Atau kita mau gantian kau bicara ke komentari terus. Kita juga punya kemampuan Kita itu. langsung ke Oke, substansi. kita tahan dulu. Bang Iya. Adian, Nah, kita kalau langsung itu ke kau Bang substansi. minta, kalau itu yang kau minta cara berdebat dan berdiskusi kita, ayo. Bukan, karena tadi kau bilang soal waktu. Aku bukan sudah soal- menghitung di sini, Oke. waktunya sudah menjadi lebih panjang dari waktu. Kami pun Tidak juga bisa, karena kami kau juga potong-potong memperhitungkan. terus. Terima Itu kasih dia. Bang Jansen ya. Di sesi Nggak bisa kedua begitu nih, dong. itu Tapi kalau makanya- kalau saya bicara kamu potong terus, mau tidak saya lakukan hal yang sama-sama kamu? Ya mau kita Karena main saya begitu bisa pun lakukan nggak hal yang apa-apa. sama. Nggak, Aku mau siap tidak? aja. Mau Aku nih tidak? siap. Nggak bisa Segala dong. gaya siap. Itu makanya aku bilang. Bapak-bapak, aku kita hanya yang mengatur. ngomong, waktunya Tidak aja bisa, sudah lebih lama dari Jansen. waktuku. Oke. Baik. Nggak, giliran Bang aku. Jansen, Kita masih Bang punya Adian 4 cukup, narasumber Bang lain. Jansen, Bang Adian cukup. Kita langsung ke Bu Bukan. Husnul. Aku 1 menit aja. Sesekali Oke. kau potong boleh. Kalau berturut-turut itu nggak benar gitu loh. Kau potonglah sesekali. Perdebatannya Tapi bukan dari di tadi soal kau potong perdebatannya terus. bukan di soal potong atau tidak memotong begitu dia. Kau punya waktu sendiri untuk bicara. Lah, Kau itu sudah makanya. mengawali Kita boleh ini. kembali ke substansi ya Aku Bang minta ya. Kita sedikit aja. lanjutkan dulu. Tidak Kita bisa tahan dong. dulu Bang. Silahkan Bang Adian. Terima kasih. Waduh, berarti ini Bang. nggak adil sekarang. Saya Bukan, bisa 1 maksud menit saya- aja kok. Kita masih ada waktu, Yang jelas Bang tuh, Jansen. bahwa Nanti kita sedang berikan. Kita masih ada berbicara waktu, Bang. tentang pemilu. Di mana kemudian rakyat sedang berharap ada pemimpin baru, ada menteri baru, ada struktur negara baru yang kemudian bisa membawa mereka semakin mendekatkan diri pada keinginan baik di kemudian hari, Ya. cita-cita bernegara kita. Biarkan saja rakyat menikmati itu. Masih ada 1 tahun lebih waktunya. Kenapa harus kita gembar-gemborkan seluruh informasi? Ada dengar, ada tanda kecurangan. Ngapain sih? Oke. Ngapain gitu loh. Kalau betul informasinya, yang dia dengar, tanda yang dia lihat, betul adanya, jangan pidato. Adukan ke polisi. Sampaikan ke penegak hukum, Bang Iya Adian. dong, Siap, terima biar kasih fair. banyak Bang Adian poinnya. 1 menit sebelum ke Ibu Kusdul. Oke. Oke. 1 menit saja, Bang ya. Iya, 1 Kita menit. hitung Pertama 1 saya menit, ingin Bang, ya. menyatakan Pak SB sama sekali tidak memproduksi diksi curang. Malah yang produksi diksi curang dari 2 tayangan video tadi adalah Mas Hasto begitu. Soal kecurangan Pilpres 2009 begitu. Yang kedua, kemudian teman-teman PDIP membangun argumen ya, yang kita dengarkan tadi itu kecurangan 2009 itu karena ada penyelenggara pemilu begitu Oke. ya, Ibu Andi Nurpati dan Anas Urbaningrum begitu. Ini saya potong ya. Masuk Partai Saya Demokrat. potong ya. Itu dia. Saya ulang nih. Jadi saya mendengar, mengetahui tidak ada bahwa kata-kata ada curang. tanda-tanda Tidak ada kata-kata pemilu- curang. Itu dia. Bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 Tidak ada kata bisa curang. tidak jujur dan tidak adil. Yang kedua, tidak saya jujur ingin dan tidak adil menyampaikan- itu bahasa lainnya curang. Itu Cukup, bahasa cukup mutakhir Bang dong. Jansen, Bang Tidak Adian, ada cukup. kata-kata Poinnya sedikit lagi, sudah kami sebentar. dapat, cukup. Itu. Dan soal Pilpres Tidak 2009 bisa dong. yang Mas Oke. Hasto katakan Lalu kata curang informasinya. sudah diuji ke Demokrat. Mahkamah Baik, Bang Proses Konstitusi. demokrasi Adian, akan Bang segera kembali Jansen, sesaat kalau lagi, Bang dua-duanya Adian. ngomong kita Bang tidak bisa Jansen, mendengar. Terima durasinya kasih. cukup. Kita kembali sesaat lagi, pemirsa. Tetaplah bersama kami. Kita akan kembali usai jeda. Kita masuk ke Bang Maman dari Partai Golkar. Anda melihat seperti apa sikap SBY yang menyatakan akan turun gunung karena ada indikasi ketidakjujuran, kemudian ketidakadilan. Golkar disebut-sebut juga tadi Bang. Ya, gini Mbak, saya mau masuknya pada perspektif yang jauh lebih general dan umum dulu. Di setiap era, tadi saya di awal dalam diskusi santai, era Orde Baru, era Orde Lama, saya mohon maaf saya tidak menyebutkan Bu Mega, tapi yang full aja dulu nih ya. Orde Baru, Orde Lama, Pak SBY dan sekarang Pak Jokowi, masing-masing pasti akan menimbulkan catatan-catatan sejarahnya masing-masing. Dalam konteks penegakan hukum, dalam konteks realisasi program kebijakannya, dalam konteks demokrasi pemilihannya segala macam, masing-masing punya catatan. Artinya begini, kalau saya melihat apa yang disampaikan Pak SBY, saya melihatnya dalam konteks sopolitik. Jadi saya nggak mau masuk dalam perdebatan yang terlalu jauh karena sah-sah saja seorang
SBY melakukan langkah-langkah manuver politik. Pada saat saya sampaikan seperti itu juga, teman-teman Demokrat juga tidak perlu terlalu baper juga, misalnya kalau kita menganggap itu sebagai bagian dari gimmick-gimmick politik yang akan dibangun oleh setiap orang. Sama halnya seperti partai-partai yang lain. Jadi bagi kami Golkar ini adalah bagian dari gimmick-gimmick politik yang akan dibangun, dan ini semua harus siap, dan saya yakin masyarakat Indonesia pasti akan semakin dewasa melihat permainan-permainan statement-statement politik di seluruh elit kita sampai tahun 2024. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tapi kalau tadi misalnya, artinya ini kita fair dulu, objektif ya dari sisi itu ya. Lalu yang kedua, kalau misalnya mau membangun 2 kandidat, 1 kandidat sekalipun, 3 kandidat atau 4 kandidat, bahkan 5 kandidat, salahnya di mana? Iya dong, fair dong. Maksud saya gini loh, misalnya saya, orang Golkar, ingin membangun peta koalisi. Ini kan bagian dari langkah-langkah strategi yang akan dibangun oleh semua peserta kontestasi politik. Hari ini misalnya Golkar mau membangun satu kandidat. Salah nggak sih? Lawang di aturan mainnya bukan sesuatu yang haram, 1 kandidat. 2 pasangan pun bukan sesuatu yang haram. 3 pasangan pun bukan sesuatu yang haram. Bahkan 5 pasangan bukan sesuatu yang haram. Di dalam aturan kita memberikan ruang kepada siapapun untuk 3 pasang atau 4 pasang. Artinya yang ingin saya sampaikan, kalau tadi kita melihat, ini kan gini loh, yang memang kalau saya sih sebetulnya melihat statement Pak SBY, makanya dari awal tadi saya nggak mau terlalu masuk dalam perdebatan yang terlalu jauh. Ini adalah bagian dari gimmick politik. Manuver artinya? Iya, manuver politik setiap orang. Jadi misalnya, tapi memang saya dalam konteksnya kurang begitu sama dengan Pak SBY pada saat kalau 2 pasang dianggap sesuatu yang nggak benar atau nggak pas. Saya tidak bilang salah ya. Saya tidak bilang salah ataupun benar, tapi kurang pas. Karena bagi saya sebagai orang partai, misalnya ke depan nih, saya bersama-sama dengan PKS gitu, kita bergabung bersama, ataupun saya bergabung bersama dengan PDIP, kita berkoalisi bersama, sepakat pengen 1 pasang. Salah nggak? Nggak ada yang salah. Aturan membuka ruang itu. Artinya maksud saya, ini kembali lagi dari awal saya tegaskan bahwa ini adalah bagian dari sebuah manuver-manuver politik sampai nanti menjelang 2024. Ya bahwa akhirnya dalam statement Pak SBY mungkin tadi terkesan dianggap oleh sebagian partai membangun seakan-akan narasi, ya tadi agak menyudutkan si A, si B, si C, ya sah-sah saja juga, teman-teman Demokrat juga tidak perlu. Tapi kan narasinya by data Bang. Iya, artinya maksud saya bahwa kayak sahabat saya Bang Adian, sahabat saya Bang Jansen ingin membangun narasi yang kontra dan sebagainya, ya wajar-wajar aja kok. Bagi saya bukan sesuatu yang perlu kita khawatirkan, dan ini kita sebagai insan partai harus siap. Namun yang paling penting, yang jauh lebih penting itu, saya selalu dari awal, daripada ada hal yang jauh lebih penting, yuk kita debatnya konstruktif mengenai apa yang lu tawarin buat bangsa dan negara ini. Apa yang udah lu perbuat sih buat negara ini? Apa yang udah lu suguhkan? Nah, 2024 pasca Pak Jokowi ini nanti ke depan, suguhan apa yang mau tawarin, bagian dari tawaran solutif untuk membuat pemerintahan ini ke depan semakin lebih baik, semakin lebih kuat, semakin lebih sempurna lah. Itu yang sebetulnya yang ingin saya dorong gitu. Kritik membangun Bang. Lalu yang ketiga, tadi terkait, ini saya perlu respon karena Mas Jansen tadi 2 kali menyebutkan KIB. Terkesan bahwa KIB ini partai yang memang koalisi yang memang disetting oleh Pak Jokowi. Saya bilang salah sekali. Kenapa? Hari ini satu-satunya partai yang sudah memutuskan melalui forum Munas itu adalah Partai Golkar. Bahwa calon presiden dan calon wakil presiden itulah Pak Erlangga Hartarto. Artinya tidak sekonyong-konyong begitu saja mudah Pak Jokowi bisa merubah dan lain sebagainya. Ini keputusan produk konstitusi partai. Berarti kalau yang saya sampaikan tadi, konsekuensi logisnya, rasionalnya, apa yang dilakukan oleh Partai Golkar bersama-sama dengan KIB, berkomunikasi dengan Pak Jokowi adalah bagian dari komunikasi politik yang memang harus dibangun oleh kita orang-orang partai. Wajar. Dan itu wajib. Sama halnya seperti sekarang, beberapa waktu yang lalu, Pak Erlangga bertemu dengan Mas Ahaye, terbangun sebuah kehangatan, terbangun sebuah narasi yang buat seru-seruan. Erlangga Hartarto, yes gitu. Sama halnya juga dengan Golkar bertemu dengan PKS, bertemu dengan Bu Mega, bertemu dengan beberapa hari yang lalu Golkar ketemu dengan Pak Prabowo. Berarti
pertemuan tokoh-tokoh partai dengan tokoh-tokoh partai lainnya bukan sebagai bentuk yang dianggap minta izin atau minta sowan. Itu adalah bagian dari proses komunikasi politik. Konsolidasi masih terus terbuka ya, Bang Maman. Saya selalu sampaikan politik itu tidak bisa, bukan ilmu eksakta, Mbak. Politik itu sangat dinamis sekali. Hari ini kita melihat, kalau lihat dari polarisasi hari ini, sudah terbangun 3 poros. Berpotensi mungkin Demokrat bersama-sama dengan PKS, bersama-sama dengan Nasdem yang isunya juga akan membangun. Saya juga tidak mengatakan, belum pasti juga. Bisa aja nanti malah Demokrat atau PKS koalisi dengan Golkar atau bersama-sama dengan PDIP, semua masih sangat mungkin. Masih terbuka karena politik tidak dinamis itu tadi ya. Iya, makanya maksud saya, tapi coba poinnya, saya jadikan situasi-situasi gini bagian dari proses pendewasaan politik kita aja. Jadi kalau menurut gini, dari Mbak, Golkar, politik tuh enak gitu loh, Mbak. Enjoy, happy. Tidak menakutkan. Jadi tidak mengerikan, tidak ini. Tapi ya bahwa harus, kalau ada orang yang kecewa dengan statement Pak SBY itu wajar-wajar juga. Sama halnya kayak kita juga melihat SBY juga wajar-wajar aja. Jadi ini hal yang wajar, hanya manuver politik semata menuju 2024. PKS setuju? Ya, makasih. Yang pertama judulnya kan SBY turun gunung, adakah kecurangan di 2024? Tanda tanya, Bang. Tanda tanya, iya. Saya komen dulu terkait Pak SBY pernyataannya. Pak SBY itu tokoh distinguished person. 2 periode dan membangun partai politik sampai sekarang buat saya pernyataannya layak dan mesti didengar. Saya memaknainya itu adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pemilu di 2024 dengan memberikan, kalau bahasa dakwah itu ada amar ma'ruf, yang ini nahi munkar. Hati-hati loh, karena data saya begitu. Ya, ini Bawaslu nih. Evaluasi Pilkada 2020, politik uang masih menjadi tren pelanggaran 2020. Sambil dilihatkan ke kamera. Datanya dari Bawaslu. Nah, ini dari DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Politik uang ancaman terbesar Pilkada serentak 2020. Ini DKPP, salah satu penyelenggara pemilu. Nah, ini BBC bahkan, Pilkada Bawaslu sebut pandemi COVID-19 membuat politik uang meningkat. Jadi saya ingin menempatkan bahwa peluang curang ada. Seperti juga sebelum-sebelumnya bisa ada. Tapi kan belum tentu 2024 itu akan ada. Karena itu isunya bagus dibuka. Nah, kalau sederhana kami waktu masih bareng Pak Prabowo ya, saya nggak tahu kalau nanti gitu loh ya. Itu kita resmi gitu loh. Resmi menyampaikan di MK ada 5 catatan utama terkait Pilpres 2019 ya. Yang pertama itu adalah penggunaan APBN dan program pemerintah. Itu ada Pak Jokowi itu menaikkan peraturan pemerintah tentang gaji perangkat desa setara PNS 2A yang ditekan Pak Jokowi pada Maret 2019. Itu April 2019 pencoblosan. Itu luar biasa. Ketidaknetralan aparatur negara, polisi dan intelijen. Di laporannya nih ya, resmi loh. Kalau ini kita kirimkan ke MK gitu loh. Kemudian penyalahgunaan birokrasi dan BUMN dan seterusnya. Jadi peluang curangnya ada. Dan saya ingin menggarisbawahi pernyataan PSB itu dalam rangka ayo kita masih punya waktu 17 bulan memperbaiki. Terkait apakah 2 pasang, 3 pasang, kami PKS berharap lebih dari 2 pasang calon. Kenapa? Kalau 2 pasang calon cenderung divided society, membelah politik identitas yang kalau kita teriak politik identitas, tapi tetap 2 pasang calon, berarti kita tidak sayang kepada masyarakat. Karena itu kami sangat apresiasi KIB. KIB yang pertama kali membentuk koalisi lebih dari 20%. Kalau PDIP lebih dari 20%, aman dia. Nah, kita Demokrat, PKS, Nasdem mudah-mudahan berjodoh. Tambah satu lagi mudah-mudahan Gerindra dan sama PKB. Kalau 4 pasang calon,
sehat buat demokrasi, sehat buat rakyat, ada kontestasi karya dan gagasan. Karena itu buat saya pernyataan Pak SBY mestinya tidak harus membuat satu partai marah. Karena tidak ada spesifik ke partai. Boleh jadi kalau pandangan saya itu ke arah oligarki. Tapi soal indikasi kecurangan perlu juga Bang Mardhani dijawab oleh mantan komisioner KPU ini, komisioner KPU periode 2001-2007. Satu lagi, bisa jadi arahnya ke oligarki. Oke. Di mana oligarki itu memang lebih enak cuma 2 pasang calon. Karena buat mereka lebih mudah mengelolanya. Ketika lebih dari 2 pasang calon yang terjadi rumit. Nah karena itu kita jaga pemilu 2004, lawan kecurangan dari sekarang. Oke, begitu. lawan kecurangan dari sekarang. Lawan kecurangan. Singkat saja, Bang Adian. Silakan, Bang. Singkat, Singkat. karena begini, yang disampaikan Bang Mardhani tadi luasnya minta ampun. Sementara di pidato ini, saya mendengar mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka, tidak tahu siapa itu mereka, 2 pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Jadi yang dimaksudkan tidak adil dan tidak jujur ini adalah 2 pasang itu. Bukan soal money politik, bukan soal apa-apa yang disampaikan oleh Bang Mardhani Ali tadi. Selanjutnya, informasinya Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri bersama koalisi tentunya. Jahat bukan, menginjak-injak hak rakyat bukan, pikiran seperti ini batil, itu bukan hak mereka. Jadi fokus yang dimaksud tidak jujur, yang dimaksud dengan tidak adil itu kalau 2. Nah yang buat aturan itu DPR, gitu yang melaksanakan nanti itu. Dan jangan kemudian begini loh maksudnya, saya setuju yang dibilang Maman tadi, kita bisa kita cuek selama tidak berdampak pada rakyat. Oke, nah tapi rakyat juga cerdas, bisa memaknainya seperti yang saya maknai. Sebentar Bang, jadi arah dari yang tidak jujur dan tidak adil ini dari kalimat ini jelas. Kalau 2 tidak jujur, kalau 2 tidak adil. Lalu bagaimana kemudian kita mengatur negosiasi antar partai? Kalau 2 tidak sehat buat demokrasi. Nah itu dia, jelas ukurannya Bang. Kita boleh beralih dulu Bang Jansen ke Ibu Husnul untuk menjelaskan sebagai pengalamannya komisioner KPU. Ibu Husnul, silakan Ibu Husnul. Indikator kecurangan pada pemilu, Ibu Husnul. 30 detik saya kasihlah data saya. Ibu Husnul, silakan. Biasanya agak molor-molor dikit. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita kasih lagi. Waalaikumsalam. Jadi begini pengalaman ya. Sebetulnya saya lebih memberikan sebetulnya kepada SBY bagaimana indikator-indikator di dalam konteks kalau dia bicara tidak jujur, apa tadi jujur dan tidak adil dan sebagainya. Kembali lagi di dalam demokrasi itu paling tidak ada 3 variabel. Variabel pertama kompetisi tapi excluding the use of force. Makanya setiap kali saya bilang Pak Polisi, Pak Bin, Pak Tentara di dalam pemilu-pemilu jangan ikut-ikutan. Karena Anda berada penting posisinya melindungi rakyat dan negara. Negara itu artinya seluruhnya, seluruh partai dalam konteks ini. Yang kedua, full participation, partisipasi penuh. Di sini juga biasanya saya pakai untuk kalau yang perempuan dan sebagainya seperti itu. Yang ketiga tadi sebetulnya menjelaskan secara teoritik karena saya dosen ilmu politik yang sudah lebih tua, makanya mendengarkan anak-anaknya berdebat tadi ya rotok-rotok pusing juga kayak gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, kalian yang akan ngurus republik ini bukan saya. Nah, civil and political liberties, kebebasan sipil dan politik di dalam demokrasi itu memang messy. Kemampuan membangun narasi, berbicara dan sebagainya itu penting. Ya, jadi ada freedom of expression, freedom of pers dan freedom untuk membentuk kebebasan membentuk organisasi di dalam konteks itu. Nah, kembalikan lagi dalam konteks pemilu curang, pemilu jujur dan sebagainya dalam konstitusi kita kan jurdil, luber jurdil. Ya ini harus makanya sebetulnya saya selalu mengkritisi Mahkamah Konstitusi, apakah Mahkamah Konstitusi hanya menguji seperti kalkulator saja menghitung atau dia juga berbicara tentang isu-isu yang lebih substantif tentang keadilan, kejujuran di dalam pelaksanaan pemilu. Dan sekarang saya daripada susah ngomongin jurdil, pemilu yang halal kayak gitu kan dalam konteks itu. Why integrity matters bagi penyelenggara? Kalau di 2019 kemarin kan ada 700, kalau menurut KPU ya 754-an pekerja pemilu yang mati. Kan tidak ada proses matinya kenapa dan sebagainya kecuali pengumuman
karena kecapean. Nah ini juga penting untuk evaluasi sebetulnya, persiapan untuk mengevaluasi bagaimana penyelenggaraan 2019 atau pemilu-pemilu sebelumnya dan kemudian supaya lebih baik kayak gitu. Integrity matters-nya apa? Saya seringkali mengatakan the liberal Machiavellian election gitu ya. Pemilu terbuka tapi penuh dengan tipu-tipu, muslihat misalnya seperti itu. Nah, Pak SBY kalau bicara tadi turunkan coba regulasi. Kenapa dua yang diributkan? Ini masyarakat civil society juga sampai membawa ke MK dan kalah gitu ya. Tentang apa? Tentang 20% bukan threshold ya, bukan presidential threshold. Karena konsep presidential threshold itu Anda menang di 50% provinsi plus 1 dan tidak boleh ada provinsi yang kurang dari 20%. Nah itu presidential threshold. Tapi ini adalah partai politik persyaratan untuk memiliki suara 20%, kursi 20% di DPR untuk mengusung calon. Ya. Cuma tadi yang dikatakan 20% ini tapi kemudian terjadi. Sekarang siapa? Apakah partainya yang tadi tidak disandra oleh oligarki ekonominya, ataukah partainya ini kemudian ini kan saling sandra ini oligarki ekonomi dengan oligarki politiknya. Jadi regulasi. Kalau memang regulasinya tidak boleh, kalau dulu zamannya saya yang juga terlibat di dalam pembuatan undang-undang pemilu pilpres ya sebelum jadi anggota KPU, itu kita semua partai politik yang masuk di DPR dia boleh mengusung calonnya. Sehingga partai politik juga punya rekrutmen calon presidennya. Partai politik juga memiliki yang namanya, saya seringkali kalau kawan-kawan mahasiswa saya bicaranya tentang partai politik jangan sampai jadi partai rental. Kayak gitu kan. Partai politik harus punya kader sendiri untuk diusung menjadi calon presiden. Bagaimana caranya? Regulasinya 0%, sehingga semua partai politik yang ada di DPR atau berapapun atau jalan tengahnya adalah partai politik yang ada di DPR itu bisa mengusung calonnya. Itu regulasi. Jadi di dalam konteks regulasinya. Rekrutmen penyelenggara mungkin enggak? Ya mungkin saja, namanya kita politik manusia kan bukan politik malaikat. Ya kan? Kalau bicara tentang bagaimana penyelenggara rekrutmen, mari kita awasi. KPU belum nih. Cuma persoalannya siklus penyelenggara pemilu ini itu yang dulu saya pertanyakan zamannya kepada SBY. Kalau kemudian KPU belum direkrut, Anda bisa bayangkan bulan Januari rekrutmen KPU Jawa Timur untuk pemilu bulan Februari. Kira-kira akan menghasilkan seperti apa? Nah ini juga persoalan yang kita hadapi. Siklus penyelenggara pemilu itu juga akhirnya tidak akan mendapatkan penyelenggara pemilu yang capable untuk melaksanakan itu. Nah ini terutama di KPU pada level provinsi, kabupaten, kota. Sebenarnya proses masih panjang Ibu Husnul karena jelang kontestasi 2024 untuk upaya mitigasi tidak terjadinya kecurangan pemilu itu kan masih bisa kita lakukan. Sesaat lagi secara teori ya. Kita harus jeda dulu hanya di catatan demokrasi pemirsa. Tetaplah bersama kami. Ya kita lanjutkan Bu Husnul, menyambung pernyataan Anda tadi, apakah kemudian kalau nantinya di 2024 hanya ada 2 pasangan calon, ini termasuk sehat atau tidak di dalam perpolitikan kita? Sebetulnya jawabannya tidak bisa cuma sehat atau tidak, tapi rakyat akhirnya tidak punya pilihan. Di 2004 pertama kali pilpres di Republik ini dalam sejarah politik, itu kita punya 2 putaran, ada 5 pasang, kemudian baru putaran kedua. Dan anggarannya 3 kali pemilu itu cuma 7,2 triliun loh. 3 kali pemilu, kotak suara, bilik suara itu bisa dipakai sampai 13 kali pemilu. 2019 itu 25 triliun sekali pemilu. Nah ini juga penting juga untuk masyarakat untuk diawasi bagaimana. Terakhir sebetulnya DPT ini penting diawasi oleh semua. Karena manipulasi kalau kita bicara tentang electoral malpraktek, electoral misconduct, electoral stolen election, electoral fraud, itu semua sebetulnya salah satu sumber terpentingnya adalah DPT. Bisa diseringkingkan, bisa digelembungkan. Nah ini juga diawasi dengan baik. Makanya KPU, penyelenggara pemilu, Bawaslu, termasuk juga DPR itu harus banyak-banyak memperhatikan nitty-gritty politik administrasi penyelenggaraan pemilu. Karena disitulah the devil is in the detail. Kayak gitu kan. Makasih. Baik. Kita boleh ke Bang Boni dulu. Bang Boni belum dapat giliran bicara. Bang Adian ditahan dulu. Bang Boni, bagaimana Anda melihat
reaksi dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini? Ya karena saya diundang kan komentarin omongan Bapak mantan Presiden Pak SBY ya. Kebetulan saya memang hampir 10 tahun beliau memerintah, saya lah pengamat yang paling keras mengkritik pemerintahan Pak SBY. Saya pikir tidak ada satupun dari dulu omongan Pak SBY itu yang salah. Termasuk omongan yang kemarin terakhir ini soal turun gunung, saya kira nggak ada yang salah. Karena yang salah sebetulnya PSBY-nya, bukan omongannya. Kenapa saya katakan demikian? 10 tahun pemerintahan PSBY itu semua orang tahu. Semua orang tahu 10 tahun pemerintahan PSBY itu Indonesia lari di tempat dan kita buang-buang umur. Indonesia buang umur. Tetapi kan apakah masalah kalau hari ini PSBY mengatakan turun gunung? Bro Adrian, nggak ada masalah. Ini semua orang pasti bermanuver ke pemilu. Tidak masalah. Termasuk Pak AHY mengatakan bahwa Pak Jokowi cuma gunting pita. Saya kira itu semua kan tagline yang bisa jadi judul sinetron. Judul sinetron itu bisa kita banyak-banyak tuh, turun gunung, kembali ke Hambalang. Semua itu bisa jadi judul novel atau sinetron yang keren. Tetapi sekali lagi narasi politik macam ini tidak pernah menjadi masalah. Yang menjadi problem ke depan adalah apakah narasi-narasi macam ini mengganggu atau tidak persepsi publik terhadap jalannya sebuah negara. Termasuk terutama persiapan pemilu. Nah tadi saya perhatikan Bung Adrian mengarah ke sana. Bahwa omongan Pak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden kita 10 tahun yang lalu itu berpotensi mengganggu kestabilan sosial politik, kurang lebih begitu. Karena menebar satu narasi yang mengundang kontraproduksi dan membelah masyarakat dalam satu dikotomi sosial yang sangat berdampak luas. Saya kira memang iya rumit, sama rumitnya dengan politik identitas, dengan macam-macam. Sejauh itu dampaknya? Iya, kalau itu akan terus, saya kira memang meskipun secara legal, konstitusional tidak ada yang salah. Karena undang-undang dan demokrasi membolehkan itu toh. Dan pemerintah juga harus kuat terhadap kritik. Saya kira itu poin yang juga perlu digaris bawah. Tapi kalau ini cuma omongan Pak SBY turun gunung, ya saya kira bisa direspons dengan gaya Pak Hasto. Kapan naik gunungnya kita juga nggak tahu. Kalau tiba-tiba turun gunung. Kalau gaya saya, ya omongan PSBY dicuekin aja lah. Oh nggak pernah ada yang salah PSBY-nya. Dan itu cuma judul sinetron, boleh-boleh aja. Kita bisa bikin sinetron back to Hambalang, kembali ke Hambalang atau apapun lah. Jadi semua itu hanya memperkaya demokrasi. Ya, jadi harap masyarakat juga meresponsnya tidak berlebihan. Terima kasih. Kemudian soal poin ketidakadilan, ketidakjujuran yang dimaksud oleh SBY itu sebelum kalau masuknya ke detail ke soal itu, menurut saya kita harus pahami dua dulu. Satu, kita harus lihat statement itu sebagai sesuatu yang menggantung bebas, sebagai narasi demokrasi, tidak masalah. Biarkan dia menggantung. Tapi kalau misalnya itu mau lihat dari perspektif hukum, seperti tadi kata kawan dari PDIP, apakah ada buktinya sehingga ini bisa nanti masuk ke ranah hukum. Saya kira itu juga mungkin, tapi terlalu jauh. Demokrasi nanti agak terlihat tidak sehat. Biarkan saja omongan macam ini. Tetapi kalau efek dari omongan ini berdampak sosial, baru itu boleh diproses dalam konteks yang lain. Tapi sepanjang itu statement dari oposisi, biarkanlah menggantung di ruang publik dan publiklah yang menilai. Ya, Oke. makasih. Saya agak terganggu tadi dengan pernyataan Dr. Boni ya, soal di masa Pak SBY Indonesia bergerak di tempat katanya begitu. Saya kebetulan beberapa hari lalu baru nge-tweet juga soal ini, ya, karena ini ditonton oleh ratusan juta rakyat Indonesia. Pertama, 2004 ketika Pak SBY menerima pemerintahan dari Ibu Mega, APBN kita itu cuma 400 triliun. Apa yang bisa dibangun ya dengan uang 400 triliun di negara sebesar ini? Penduduk hampir 250 juta ketika itu. Itu makanya saya katakan kemarin di 2014 ya, ketika Pak SBY turun, APBN kita itu sudah hampir 2000 triliun, 1.800 sekian lah, 1.900 triliun. Artinya naik 4,5 sampai 5 kali lipat. Itu makanya saya katakan kemarin, kalau memang bergerak di tempat katanya, nggak mungkin Indonesia masuk G20 kan begitu. Yang sekarang ini divestivalisasi oleh Pak Jokowi begitu. Semua logonya dipasang-pasang begitu. Memang bisa Pak Jokowi ini jadi presiden G20 kalau bukan. Mengapa kemudian mengarahnya kepada Jokowi ya Pak ya? Bukan, karena dikatakan tadi SBY bergerak di tempat. Aku ingin menunjukkan kepada Dr. Bodi, kalau kita ini bergerak maju ke depan.
Itu dia. Itu yang saya katakan kemarin. Kalau Pak SBY memberikan ya APBN kepada Pak Jokowi 1.900 triliun, saya katakan kemarin 4 kali lipat kali 1.900 saya katakan. Kalau nanti 2024 Pak Jokowi turun, APBN kita bisa 6.000. Saya cium kaki Pak Jokowi. Baik Bang Jansen, ditanggapi dulu sama Bang Boni. Kita boleh kembali ke konteks ya Bang. Saya ingin Kita akan jelaskan kembali ke soal konteks Bang. kalau Indonesia Bukan. Kok jadi promosi pendapatan negara? Bukan. Ya ampun Bang. Enggak, karena Boni mengatakan Indonesia di masa SBY bergerak di tempat. Itu loh. Di komen. Iya dong. Kan di komen Pak SBY. Saya harus jawab dong. Bukan dong, Itu. tapi kembali Ya, pada kami tangkap. topiknya. Bang Boni dulu yang menanggapi Bang Jansen. Baik, kembali pada topiknya. Saya ingin Ada datanya Bang kita Boni. maju ke Sudah depan. ada datanya Bang Boni. ditanggapi Bang Boni. Itu kan Itu baru soal APBN ya. Oke, Iya. sampai situ dulu Kita Bang. tahan saya dulu, kira Ditanggapi dulu Bang nggak Boni. ada masalah lah. Kan tesis saya itu kan ya namanya pengamat kan. Itu kan tesis ilmiah. Saya katakan bahwa Indonesia berlari di tempat selama 10 tahun. Kasih contoh. Kesimpulan kita Soal itu ekonomi kasih berdasarkan contoh, misalnya satu. ya pembangunan infrastruktur, pembangunan manusia. Dulu kita punya satu tayangan di TV ini, TV One. Dulu itu ada jenaka politik itu Negeri Impian, sambungan dari Republik Mimpi kalau nggak salah. Kebetulan saya dulu aktif di program itu. Kita katakan bahwa memang pada era Pak SBY itu kemiskinan misalnya itu turun, benar-benar turun temurun maksudnya. Bukan dari turun, bapak ke benar. anaknya, dari anak ke cucu. Dari Ibu Artinya Mega begini, kita dapat 16%. Kecurangan Pak itu. SBY turun Sudah dijawab ya Bang 2014. artinya iya, ya. Sudah dijawab. sampai dulu Iya. brother Jansen, Kita berhenti di situ Bang. sampai Nah, dulu topik tuh kita untuk waktu pemilu saya 2024 masih muda, dan pernyataan waktu SBY. saya masih Oke. sangat Bukan, muda, karena saya Boni menulis buku itu. ya. Sebentar brother, Di masa saya Anda sudah menjawab Bang Tunggu. Boni juga sudah waktu menjawab. saya muda, Bang saya Jansen menulis secara buku, bergantian, Bapak. saya Bang menulis Boni. buku Sudah 10 kita dosa tangkap. Pak Terima kasih, SBY, Bang itu Boni. waktu beliau presiden. Oke. Saya menulis buku 10 dosa SBY, dan itu buku kontroversial. Saya apresiasi Pak SBY ketika itu karena demokrasi sehat. Beliau tidak merespons kritik macam itu secara keras. Di masa ini Bon, yang kita bergerak Nah, di tapi depan. maksud saya begini, Gitu saya loh. fair mengatakan Utang itu. sudah Saya fair. 7.100 ini. Tapi maksud saya Siap, begini, Bang Adian. Ditahan adu dulu, Bang pendapat Adian. begini Jadi wajar. promosi Dan itu. Yasin membela wajar dong, kan namanya pimpinan partainya. Boleh dong, dan harus kalau nggak dibela copot dia dari partainya. Tapi Bang Boni punya contoh konkret berdasarkan penelitian? Oh itu studio ini nggak cukup, acara ini nggak cukup untuk menjelaskan Tapi ada itu. ya Bang ya, contoh konkretnya Iya. ada ya, Bang? Ada Dan datanya, tesis kita saya ini tahan bukan sampai di situ ya. sendirian. Oke. Ahli Indonesia dari Amerika namanya Jeffrey Alan Winters mengatakan yang sama. Bukan soal ahli, Ya, ini kita dia bicara dalam soal tulisan Oke, kita berhenti ilmiahnya sampai di Devisa situ. dalam dong. perbincangan Ya. dengan Saya saya, kembalikan Jeffrey kepada mengatakan tema Indonesia kita. was Bang not Boni, ready. Bang Mega. Jansen, terima kasih. Kita akan kembali ke topik kita. 2014. Bang Jansen, Baik, mohon Bang Bapak. Jansen. Kita Bang bergantian Adian boleh ya tadi Bang ingin, Jansen ya? Bang Adian tadi ingin Kita bertanya kepada bergantian, Ibu Bang Isnu. Jansen. Terima Bang kasih. Adian, kita kembali ke Indonesia substansi tadi soal berlari itu. poin Nggak kecurangan kemana-mana. pemilu yang belum tuntas tadi Bang Boni. Bang Adian, Saya silakan tadi mau pertanyaan tanya ditujukan ke sama Ibu Ibu Isnu. Kusnul. Iya silakan Bang Adian. Oke, menurut Ibu bagusnya 20% atau 0%? Kalau saya yang sebetulnya untuk perspektif demokrasi yang dimana itu ada kesempatan banyak calon presiden, artinya akan ada kesempatan bagi rakyat untuk memilih ya 0%. Oke. Ya. Problemnya adalah 2012 itu Demokrat sendiri yang minta 20% melalui setgapnya. Lalu sekarang jadi problem, itu saya bingung gitu loh. Artinya bahwa Ibu Partai Demokrat, ini juga setgap Partai Demokrat, mereka yang minta 20%. Oh bukan, maaf, saya ralat dulu. Silakan, Bukan. Bang. Dosen ilmu Oh, iya, politik sorry. Universitas Indonesia. Ya, sorry, maaf. Enggak, artinya bahwa yang ternyata Setiap penyelenggara Bukan. pemilu Dosen. KPU dianggap dia iya, karena banyak yang maksud. Nah, Kacau. jadi ini kan faktanya bahwa 2012 itu memang permintaan setgapnya Partai Demokrat meminta 20%. Dan itulah yang berlanjut sampai sekarang. Nah sekarang ketika AHY terancam mungkin untuk tidak bisa nyapres ataupun cawapres, mau dirubah ini. Lalu perubahan dan pembuatan peraturan itu untuk kepentingan rakyat dan negara atau anak? Langsung dijawab Gitu. Bang Jansen. Bang Adian, langsung dijawab Bang Jansen. Jadi kepleset lagi. Tadi Adian sudah benar itu dia. Ikatan kita untuk bicara soal ini adalah kata per kata ya di dalam teks pidato Pak Dijawab SBY. dulu boleh lah Bang Jansen. Enggak ada urusan soal persentase tadi. Dia kan selalu mengatakan itu. Ini soal ya di zaman Pak SBY pun pernahnya ada 2 pasangan calon 2014 itu dia. Tetapi 2 pasangan calon itu terjadi karena
alami, bukan disetel-setel, bukan diintervensi. Semua partai memang berdaulat, sehingga kemudian Kalau hasilnya nanti terulang lagi dua tahun ini kan pasangan artinya calon. sah-sah saja dong. Ya, kalau dia alami, itu dia bukan disetel-setel begitu, bukan diintervensi. Sebentar, Bukan ketua-ketua alami- umum partai itu maaf, ditakut-takuti. Menguji Bukan alami dan berdaulat. setel itu pakai apa alat ujinya? Ini alami, ini nggak alami, ngujinya pakai apa? Bukan, kan kita ini pelakunya ini. Bukan Ini kan mengujinya pelaku. pakai apa? Itu yang saya bilang tadi, sorry tadi Bon ya. Bukan kalau misalnya SBY mendengar, saksi itu apa? Mendengar, mengetahui, itu saksi loh. Dia mengetahui, dia mendengar informasinya, tanda-tandanya. Ngapain pidato lapor ke Sederhana, polisi? kalau soal ini ada yang dipanggil pasti, itu dia. Oleh yang berkuasa. Brother, Kan saya begitu respons dia. boleh Ada ya? datanya. Kalau artinya, soal itu Bang ya, silakan. Atau Pak Bang Mardhani silakan. Sorry. Singkat saja boleh. Inti sederhananya adalah demokrasi kita akan sehat kalau threshold-nya tidak 20% saat ini. Memang pemahaman umumnya threshold, tetapi di Undang-Undang Dasar threshold itu adalah 50% plus 1 provinsi dan 20% di tiap yang 50%. Tetapi dengan divided society, masyarakat yang terbelah, kita perlu lebih dari 2 pasang calon. Karena itu PKS mengajukan judicial review 7-9. Hitungannya efektif parliamentary numbers in parliament itu akan enak kalau 7-9. Enaknya apa? Akan ada lebih dari 2 pasang calon, dan itu Kita sehat tunggu buat nanti demokrasi. seperti apa realitanya. Sesaat lagi kami akan segera kembali. Mohon maaf durasinya sudah sangat terbatas Bapak-Bapak. Tetaplah di catatan demokrasi. Ya, di studio catatan demokrasi sudah kehadiran Kiai Haji Subarno Syafi'i. Assalamualaikum Pak Kiai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wassalamu masyatillah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wan nabiyina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Para pemirsa catatan demokrasi di mana Anda berada. Alhamdulillah kita tidak simak tadi perdebatan panjang tentang bagaimana mencari pemimpin. Ternyata kita mencari pemimpin tidak semudah membalikan telapak tangan. Justru ke depan yang kita pikirkan untuk hari esok, bagaimana kita mendapatkan pemimpin yang jujur dan adil berangkat dari pemilu yang jurdil. Jangan pernah berharap ada pemimpin yang jujur dan adil kalau memang diawali dari pemilu yang tidak jurdil. Sebab inilah dasar daripada untuk kesejahteraan masyarakat ke depan. Yang kedua, membangun politik tidak harus dengan yang namanya praduga dan prasangka. Sebelum kita bermain, kita jangan takut dengan permainan. Yang terkadang kadang-kadang kita sudah takut sebelum bermain, timbul praduga dan timbul prasangka. Ibarat orang bermain bola, kita kemarin timnas Indonesia. Bayangkan U20 bisa menang menghadapi Vietnam. Ini karena mereka tidak takut. Jangan takut kita bertanding. Jangan takut kita berhadapan. Bagi para calon-calon besok ke depan, siapapun yang akan maju, silakan. Tidak usah takut dengan situasi. Apakah Anies, apakah nanti AHY, ataukah juga Pak Jokowi mau tampil lagi. Siapapun boleh. Kalau perlu besok adalah yang tampil nggak usah tanggung-tanggung. Bung Adian dari PKS. Insya Allah akan lebih hebat dan lebih adil lagi. Diberikan kesempatan. Saya kira kalau Bung Adian yang maju, dengan juga nanti dari PKS maju, insya Allah tidak akan lahir ada mafia model kayak Sambo. Amin. Ini yang harus kita harapkan ke depan. Karena saya tahu bagaimana track recordnya Bung Adian. Saya tahu bagaimana track recordnya juga kawan-kawan kita semua. Ini adalah adik-adik saya, rekan-rekan saya semua. Ketika dulu 98 kita berjuang. Cuman perbedaannya, kami ada di luar lapangan akademisi. Bung Adian ada di dalam akademisi. Terus terang dengan saat itulah bisa melahirkan reformasi. Alhamdulillah. Tapi setelah reformasi, jangan lagi kita gagal kembali. Jangan lagi kita gagal kembali. Dari mulai yang diawali oleh Ibu Mega, dari Gus Dur, Ibu Mega, kemudian Pak SBY, dan juga sekarang Pak Jokowi, ke depan harus bisa lebih maju.
yang kita pikirkan 30-40 tahun ke depan. Bagaimana anak bangsa kita? Indonesia yang memiliki sumber alam yang banyak. Negara yang kaya. Kita tidak diberikan cek kosong oleh founding father kita. Ada isinya. Tapi sekarang kita hanya jadi penonton, tidak pernah jadi pemain. Kapan kita jadi produsen? Kita tidak boleh jadi konsumen. Bangsa harus sejahtera. Rakyat harus hidup dengan tentram, damai, adil, dan sejahtera. Mudah-mudahan kita doakan pemilu kita ke depan jurdil. Mendapatkan pemimpin yang adil. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Haji Sumarno Safei, Bang Boni, Bang Adian, Bang Maman juga terima kasih sudah hadir di Catatan Demokrasi. Gus Nur, terima kasih Mbak Jansen, Bang Mardani. Kita akan berjumpa lagi di Catatan Demokrasi minggu depan. Saya Maria Segaf. Dan saya Andrew Mercury. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.